4 tersangka telah ditahan. Muhammadiyah dukung Polri usut tuntas kasus ACT. Memberikan lebih jauh pendapat karena saya baru akan diperiksa sebagai tersangka hari ini. Insya Allah nanti jika dimungkinkan, ya saya siap kembali memberikan penjelasan. Tapi Bapak meyakini Pak penyaluran dana yang selama ini sudah dilakukan itu sesuai dengan ketentuan, Pak? Ya nanti ya saya menghormati semua proses hukumnya. Kita di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, ada di Desa Curug. Saya melihatnya dari luar bahwa itu di sini ada gudang ACT. Adapun berkaitan dengan aktivitas dan segala macam sama sekali kami tidak mengetahui dan memang tidak ada informasi sama sekali. Gitu. Untuk itu ya saya juga baru tahu hari ini kalau saya ditanya tentang hal ini. Ya. Sudah lama untuk keberadaan gedung itu kan? Saya bertugas ke sini gudang itu sudah ada. Untuk aktivitas sekarang berarti sepi nih? Sama saya tidak tahu aktivitasnya seperti apa. Di mana persoalan pengumpulan uang dan barang ini menjadi hal yang serius untuk kita awasi, baik dari sisi perizinan yayasan, pelaporan keuangan maupun sanksi pidananya. Nah, kasus ACT ini tentu melukai hati masyarakat ya. Karena bagaimana mungkin trust masyarakat selama ini sangat tinggi, jiwa sosialnya sangat tinggi, jiwa gotong royong sangat tinggi, jiwa membantu sangat tinggi, tapi dicederai dengan gaya pimpinan ACT yang bergaji 250 juta dan lain sebagainya, termasuk penyelenggaraan yang lain. Hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung Polri mengungkap kasus dugaan penyelewengan dana bantuan Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Pengungkapan kasus ACT tersebut bisa menjadi pengingat bagi yayasan lainnya untuk berhati-hati dalam mengelola dana bantuan. Mukti juga menerangkan, untuk proses selanjutnya, dia meminta agar semua pihak menyerahkan semua putusan tersebut kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pengadilan. Sebelumnya, Bareskrim menetapkan 4 tersangka penyelewengan donasi ACT. Mereka yakni pendiri dan mantan Presiden ACT Ayudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Kajar, pengawas ACT Hadiana Herman, dan Ketua Dewan Pembina ACT Novariyadi Imam Akbari. Mereka juga telah ditahan penyidik Bareskrim pada Jumat 29 Juli lalu. Dirtipidek Deksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan penahanan dilakukan usai merampungkan proses gelar perkara. Wisnu menjelaskan penyidik memutuskan untuk menahan keempat orang tersangka itu karena dikhawatirkan bakal menghilangkan barang bukti terkait kasus ini. Guru SD di Depok yang hina Habib Rizik selama ini dikenal pendiam dan susah diatur. Pihak sekolah blak-blakan bocorkan karakter asli oknum guru SD di Depok, Jawa Barat yang mengaitkan penutupan Holy Wings dan Habib Rizik Syihab. Oknum guru yang dikaitkan Habib Rizik tersebut bernama Eni Rohani saat ini dalam proses pemeriksaan distrik. Operator SDN Pondok Petir 3, Zainul Arifin, mengaku pihak sekolah tak menyangka jika Eni Rohani akan terlibat masalah yang cukup serius. Menurut dia, sosok Eni Rohani memang dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Zainul mengungkapkan bahwa Eni sebenarnya belum lama mengajar di SDN Pondok Petir 3. Lebih lanjut, Zainul mengakui pihaknya sempat mendapat bocoran tentang karakter Eni yang kurang menyenangkan. Namun pihaknya tak ingin ambil pusing dan berusaha untuk tetap merangkulnya. Sekretaris PP Muhammadiyah nilai langkah Bareskrim usut ACT tepat. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, langkah Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan penyelewengan donasi umat oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap sudah tepat. Mukti mengingatkan agar semua pihak tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah dan membiarkan pengadilan yang nantinya memutuskan apakah para tersangka penyelewengan donasi umat itu bersalah atau tidak. Sementara Ketua Umum PPP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai proses hukum yang dilakukan Bareskrim terhadap pendiri maupun petinggi ACT sangat penting. Ia pun mendorong penegakan hukum berlangsung transparan. Pria yang akrab disapa Cak Nanto pun menyoroti dugaan aliran dana ACT ke kelompok terorisme. Menurutnya, jika itu terbukti, maka lembaga ACT harus dibekukan. Bahwa melalui proses hukum ini, donasi yang diselewengkan oleh petinggi ACT nantinya bisa dikembalikan kepada negara atau dihibahkan ke lembaga yang kredibel.
Sebelumnya, Bareskrim menetapkan 4 tersangka penyelewengan donasi ACT, yakni pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Qajar, pengawas ACT Haryana Hermain, dan Ketua Dewan Pembina ACT Nofriyadi Imam Akbari. Mereka juga telah ditahan penyidik Bareskrim pada Jumat, 29 Juli lalu. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan penahanan dilakukan usai merampungkan proses gelar perkara. Wisnu menjelaskan penyidik memutuskan untuk menahan keempat orang tersangka itu karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti terkait kasus ini. Kiai ini sebut video Habib Bahar terkait Habib Rizik provokatif berbahaya. Pengadilan Negeri Bandung menghadirkan seorang saksi yakni Kiai Faisal Sobari yang mengaku terdampak atas video ceramah Bahar Smith yang diduga berisi hoax. Ketua Majelis Hakim Dodong Rusdani mengajukan sejumlah pertanyaan terkait awal mula Kiai tersebut mendapati rekaman video yang berisi ceramah Bahar. Adapun Sobari diketahui merupakan salah seorang yang melaporkan video tersebut ke Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut. Adapun dia mengaku mengetahui video ceramah Smith dari obrolan bersama jemaahnya atau masyarakat di sekitar pondok pesantrennya yang berada di Kecamatan Suci Naraja, Kabupaten Garut. Dia mengaku pertama kali melihat video tersebut pada Desember 2021. Menurut dia, kata-kata provokasi yang diucapkan Bahar Smith pada ceramah itu yakni dugaan hoax terkait ditangkapnya Rizik Syihab. Menurutnya ucapan Bahar membuat situasi di lingkungannya menjadi panas. Hakim pun lantas bertanya terkait situasi masyarakat di lingkungannya dari adanya video Bahar. Pasalnya, dia berkata ada puluhan jemaah yang memperbincangkan video Smith. Dia pun mengaku hanya melihat sepenggal cuplikan video berisi ceramah Smith hanya pada ucapan soal ditangkapnya Rizik. Adapun video ceramah yang diperkirakan itu berdurasi sekitar 1 jam. Sementara itu, Bahar Smith selaku terdakwa menanyakan terkait isi BAP dari Sobari bahwa jika dirinya melakukan kebohongan. Pada agenda sidang lanjutan kasus hoax ini ada 3 orang saksi yang dihadirkan. Adalah Agus dan Dedi, merupakan saksi yang berada di lokasi acara ceramah Bahar Smith yang digelar di Margasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 11 Desember 2021. Muhammadiyah stop dan bekukan ACT jika terbukti bersalah. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti menyambut positif langkah Bareskrim Polri mengusut dugaan penyelewengan donasi umat oleh Lembaga Aksi Cepat Tanggap. Mukti mengingatkan agar semua pihak tetap memegang teguh atas praduga tak bersalah dan membiarkan pengadilan yang nantinya memutuskan apakah tersangka penyelewengan donasi umat itu bersalah atau tidak. Sementara Ketua Umum PPP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menilai proses hukum yang dilakukan Bareskrim terhadap pendiri maupun petinggi ACT sangat penting. Ia pun mendorong penegakan hukum berlangsung transparan. Pria yang akrab disapa Cak Nanto pun menyoroti dugaan aliran dana ACT ke kelompok terorisme. Menurutnya, jika ia terbukti, maka lembaga ACT harus dibekukan. Cak Nanto mengatakan, melalui proses hukum ini, donasi yang diselewengkan oleh petinggi ACT nantinya bisa dikembalikan kepada negara atau dihibahkan ke lembaga yang kredibel. Sebelumnya, Bareskrim menetapkan 4 tersangka penyelewengan donasi ACT, yakni pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Qajar, pengawas ACT Haryana Hermain, dan Ketua Dewan Pembina ACT Nofriyadi Imam Akbari. Mereka juga telah ditahan penyidik Bareskrim pada Jumat 29 Juli 2022 lalu.